Episode 8, Obsesi, Pewaris Pengobatan. Ye Bufan mengabaikannya, dan langsung menurunkan 2 gulungan di sebelahnya. Nak, apakah kamu terlalu banyak membaca novel fantasi? Apakah menurutmu kayu dari gulungan semacam ini adalah kayu gaharu atau semacamnya? Izinkan saya memberitahu Anda, jangan angan-angan, saya sudah melihatnya. Ini adalah bahan kayu biasa, dan keduanya tidak bernilai puluhan dolar. Ye Bufan masih mengabaikan tikus putih yang berceloteh itu. Dia mengambil gulungan lukisan di sebelah kiri, dan mengeluarkan gulungan kayu dari situ. Melihat gerakannya, bahkan Yang Ziqian mengerutkan kening. Jelas bahwa pemuda ini ingin menemukan sesuatu dari gulungan itu. Tetapi ini hanyalah kayu biasa. Jadi apa yang bisa terjadi? Tapi saat ini, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menepuk batang kayu itu dengan ringan. Potongan kayu yang tampaknya mulus terbelah menjadi 2 dengan sekejap, dan bagian tengahnya benar-benar dilubangi, memperlihatkan gulungan gambar yang sangat rapi. Ya Tuhan, memang ada alam semesta di dalam gulungan ini. Pengerjaannya terlalu indah, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Itu adalah sepotong kayu yang lengkap, saya tidak menyangka bagian dalamnya kosong. Bagaimana pemuda ini melihatnya? Mungkinkah dia memiliki mata peramal? Dia benar-benar tahu bahwa ada alam semesta di dalam gulungan itu. Tidak masalah, kuncinya tergantung pada apa gulungan itu. Jika itu masih palsu, percuma jika kamu menemukannya. Di tengah banyak diskusi, mata semua orang tertuju pada gulungan di tangan Ye Bufan. Yang Ziqian berkata dengan mata cerah, "Anak muda, cepat buka dan lihatlah." Dia sudah merasa volume kaligrafi dan lukisan ini pasti luar biasa jika bisa disembunyikan begitu rapat. Ye Bufan dengan lembut melepaskan ikatan pita pada gulungan itu, dan perlahan membuka gulungan itu. Semua mata tertuju pada kaligrafi dan lukisan ini, dan mereka menemukan bahwa itu masih merupakan pepatah terkenal dalam buku perintah Zhuge Kongming. Ketidakpedulian mengarah pada ambisi yang jelas, dan ketenangan mengarah pada jarak jauh. Di pojok kanan bawah kaligrafi dan lukisan tertulis moto keluarga pejabat Qing, dan stempel nama Yan Zhenxing dicap di bagian belakang. Dari segi isi, lukisan ini sama persis dengan yang baru saja dirobek, namun tulisan di atasnya sama sekali berbeda. Saya melihat struktur karakter pada kaligrafi dan lukisan ini persegi dan rapat, guratannya ringan dan berat secara vertikal, guratannya tebal dan lurus, terbuka dan bertenaga. Yang Ziqian berdiri di sampingnya. Awalnya dia terlihat tenang dan berangin, tetapi ketika dia melihat tulisan tangan di lukisan itu, dia tampak seperti orang yang berbeda, melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat, "Karya nyata. Ini sebenarnya adalah karya asli Yan Zhenxing, benar-benar langka." Tikus putih benar-benar bodoh di sana, dan tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada karya nyata Yan Zhenxing yang tersembunyi di lukisan ini. Secara umum, ketika gulungan gambar ada di tangannya, dia akan memeriksanya dengan hati-hati. Apakah itu sandwich atau gulungan kayu, dia akan memeriksanya dengan hati-hati, karena takut kehilangan harta dari tangannya. Tetapi tidak pernah terpikir oleh saya bahwa kayu dari gulungan gambar ini sebenarnya adalah ruang hampa. Pada saat ini, seorang penonton di sebelahnya bertanya, "Tuan Yang, berapa harga lukisan ini?" Menatap kaligrafi untuk waktu yang lama, Yang Ziqian dengan enggan meninggalkan matanya dan berkata, "Pada lelang di Hong Kong belum lama ini, sebuah lukisan otentik karya Yan Zhenxing dilelang, dan dijual sebelum sebesar kaligrafi ini, dan lukisan 3 juta. Berdasarkan kualitas kaligrafi dan lukisan ini, menurut saya minimal harus 5 juta. Ya Tuhan, apakah lukisan itu sangat berharga? Anak muda membelinya seharga 5.000 yuan, dan itu bisa dijual seharga 5 juta dalam sekejap mata. Bukankah itu terlalu menguntungkan? Apa yang kamu ketahui, umumnya, kaligrafi dan lukisan semua orang dijual dengan berjalan kaki, dan karya asli Yan Zhenxing pasti sepadan dengan harganya." Di tengah diskusi, Yang Ziqian berkata kepada Ye Fan, "Anak muda, sejujurnya, saya pribadi paling menyukai kaligrafi dan lukisan Yan Zhenxing.
dapatkah Anda menjualnya kepada saya? Harganya mudah dikatakan, saya tidak akan pernah membiarkan Anda menderita, 6 juta, bagaimana menurut Anda? Ye Bufan memikirkannya, dan harganya memang cukup masuk akal. Yang terpenting adalah yang dia inginkan adalah senjata ajaib, dan dia sama sekali tidak peduli dengan kaligrafi dan lukisan antik seperti itu. Memikirkan hal ini, dia berkata, baiklah, saya akan menjualnya kepada Tuan Yang. Adik laki-laki, terima kasih. Jika kamu ada hubungannya dengan barang antik di masa depan, kamu bisa datang kepadaku, Yang Wajib. Yang Ziqian mengeluarkan buku cek dari sakunya dengan ekspresi gembira, menulis cek sebesar 6 juta dan menyerahkannya kepada Ye Bufan, lalu dengan hati-hati menyimpan gulungan tulisan tangan asli Yan Zhenxing. Tikus putih tampak tercengang di sampingnya. Kaligrafi dan lukisannya bernilai 6 juta yuan, tetapi dia memaksa 5.000 yuan kepada orang lain. Melihat cek di tangan Ye Bufan, hatinya sakit sampai berdarah. Bos Bai, apakah kamu sudah cukup melihat? Apakah sudah waktunya taruhan kita berakhir? Yang Ziqian berkata, Bos Bai, Anda kalah taruhan ini. Cepat dan bayar adik laki-laki itu. Melihat lukisan senilai 6 juta yuan hilang, dan sekarang dia harus mengambil 200.000 taruhan kepada orang lain. Ini seperti memotong daging dari tikus putih. Tapi Yang Ziqian adalah seorang notaris, jadi dia tidak berniat menyangkalnya sama sekali. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan di dunia antik di masa depan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 200.000 uang tunai ke Ye Bufan. Setelah transfer selesai, Yang Ziqian berkata, adik laki-laki, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana Anda melihat ada alam semesta lain di dalam batang kayu? Ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah berpikir untuk mengerti. Dengan pencapaiannya dalam barang antik, dia tidak melihat kekurangan apapun. Saya tidak tahu bagaimana Ye Bufan menemukannya. Ye Bufan tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, ini hanya kebetulan. Yang Ziqian menggelengkan kepalanya sedikit, dia tidak dapat menemukan alasan lain untuk hal semacam ini selain kebetulan. Dia mengeluarkan kartu nama lain dan menyerahkannya kepada Ye Bufan, berkata, adik laki-laki, terlihat bahwa Anda memiliki pengetahuan yang mendalam tentang barang antik, dan Anda dapat menghubungi saya secara langsung jika Anda memiliki sesuatu yang baik di masa depan. Ye Bufan memiliki kesan yang baik tentang Yang Ziqian, jadi dia memasukkan kartu nama itu ke dalam sakunya. Setelah itu, dia tidak lagi tinggal di toko barang antik ini, dan terus mencari artefak magis setelah keluar. Setelah semua orang pergi, 3 pria jangkung dan kuat masuk dari luar pintu. Pemimpin pria hitam besar berkata kepada tikus putih, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan anak ini mencuri begitu banyak uang dari kita. Namanya Happy, dan dia dan tikus putih semuanya berada dalam kelompok yang sama. Orang-orang ini menggali kuburan, merampok kuburan, dan merampok porselen. Jika Yang Ziqian tidak ada di sini sekarang, mereka tidak akan pernah membiarkan Ye Bufan pergi dengan mudah. Tikus putih menggertakkan giginya dan berkata, tentu saja tidak seperti itu. Belum ada orang yang bisa memanfaatkan saudara kita. Happy berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara, bagaimana kalau kita saudara pergi dan membunuh anak itu dan mendapatkan uangnya kembali? Tikus putih berkata, sudah berapa kali saya katakan bahwa berkelahi dan membunuh adalah ide yang buruk. Jika tidak maka saudara-saudara kita akan dikirim ke polisi. Kru kecil lain di sebelahnya berkata, saudaraku, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tikus putih memutar matanya dan berkata, ayo mengakali dia dulu. Kamu pergi kepadanya untuk membeli tembikar, peras semua uang di tangannya, jika tidak berhasil, maka kembalilah. Mengerti, bos? Happy mengulurkan tangannya setelah selesai berbicara, dan mengeluarkan vas pecah dari bawah meja, yang dulu digunakan untuk menyentuh porselen. Apakah kamu otak babi sialan? Tikus putih menamparkan Happy di belakang lehernya. Bahkan jika benda ini utuh, harganya ratusan ribu. Berapa banyak uang yang bisa kamu dapatkan dengan mengeluarkannya? Bisakah itu rusak? Mau 6 juta?
Heipi berkata dengan malu-malu, lalu apa yang harus kubawa? Tikus putih berkata, bukankah kamu mengumpulkan patung tembikar beberapa hari yang lalu? Bawalah bersamamu. Meskipun dikumpulkan seharga 30 yuan, kebanyakan orang tidak melihat nilainya, pas untuk menyentuh porselen. Mengerti, bos? Dengan janji, Heipi membuka pintu belakang toko, dan mengeluarkan patung terakota setinggi sekitar 40 cm. Berbeda dengan patung terakota pada umumnya yang ada di pasaran, patung terakota ini terlihat sedikit istimewa. Meski sudah compang camping, samar-samar terlihat bahwa ia adalah juru tulis muda yang memegang kipas di tangan kirinya dan kipas hitam di tangan kanannya, hand ring. Tikus putih melirik patung tembikar dan berkata, jika benda ini dalam kondisi baik, bisa dijual seharga beberapa dolar, tapi sayang sudah rusak, pas untuk menyentuh porselen, jadi kamu bisa mengambilnya denganmu. Heipi memasukkan patung-patung terakota ke dalam kotak kardus, dan mereka bertiga pergi bersama. Ye Bufan terus berjalan-jalan di sekitar jalan antik, mencari senjata ajaib yang diinginkannya. Dia mencari dari toko ke toko, jadi dia tidak cepat, dan dengan cepat dikejar oleh orang-orang seperti Heipi. Heipi berkata kepada kedua Xiao Pingtou, aturan lama, aku menabraknya dari belakang, kamu menabraknya dari depan. Jangan khawatir, kakak kedua, kami telah melakukan pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Kami tidak dapat membuat kesalahan, selain itu, dia hanya anak nakal. Xiao Pingtou setuju, dan ketiga pria itu dibagi menjadi dua kelompok. Heipi diam-diam mengikuti di belakang Ye Bufan, menemukan kesempatan yang cocok untuk bertemu dengannya secara tiba-tiba. Tingginya 1,9 meter dan beratnya 200 kg menurut rutinitas sebelumnya. Selama dia memukul seperti ini, lawan pasti akan kehilangan pusat gravitasinya dan menabrak dua Xiao Pingtou yang bekerja sama di sisi berlawanan. Saat ini, Xiao Pingtou melempar kotak kardus di tangannya ke tanah. Patung-patung terakota rusak, dan kemudian mulai memeras. Dari sudut pandang Heipi, kali ini tidak akan sulit untuk menyentuh Cier, tetapi ketika dia memukul punggung Ye Bufan, rasanya seperti menabrak gunung. Lawan tidak kehilangan pusat gravitasinya seperti yang dia bayangkan, dan dia bahkan tidak bergerak sama sekali, sebaliknya dia terpental ke belakang. Dan dua orang Xiao Pingtou di depan, menurut rencana sebelumnya, telah menjatuhkan kotak kardus di tangan mereka ke tanah ketika kulit hitamnya terlempar, dan terjadi benturan di dalam, dan patung terakota itu pecah. Semuanya berjalan sesuai rencana, tapi sayangnya Ye Bufan tidak bekerja sama dan berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun, tidak pernah menyentuh kotak kardus di tangan mereka. Sekarang Xiao Pingtou berdua malu. Mereka sama sekali tidak menyentuh diri mereka sendiri. Kamu melempar kotak kardus itu ke tanah, apa-apaan ini? Namun tidak ada jalan mundur saat haluan dibuka, dan kini mereka hanya bisa terus mengikuti rutinitas. Xiao Pingtou menunjuk Ye Bufan dan mengutuk, wah, apakah kamu buta? Kamu bahkan merusak sesuatu milik paman? Kamu harus membayarnya hari ini. Kalau tidak kamu tidak akan bisa keluar dari Taman Jubao. Ye Bufan melihat semua ini dengan jelas, dan segera mengerti bahwa dia telah bertemu dengan Pengci. Dia memandang Xiao Pingtou dan berkata, Pengci harus profesional. Oke, aku sama sekali tidak menyentuh kotak kardusmu. Bukankah itu agak dibuat-buat? Iya, aku baru saja melihatnya dengan jelas. Pemuda itu tidak menyentuh mereka sama sekali. Mereka melemparkan barang-barang ke tanah sendiri. Sudah jelas ini Pengci, untuk memeras pemuda itu. Mari kita bicara lebih sedikit. Orang-orang ini semua adalah penjahat dari Jubao Yuan. Kita tidak bisa memprovokasi, pemuda ini akan mendapat masalah. Pada saat ini, Heipi bangkit dari tanah, dan berteriak dengan keras kepada para penonton, menjauhlah dariku, mendekatlah, jika ada yang rusak, maukah kamu membayarnya? Melihat kekejaman ini, semua orang mundur satu demi satu, dan tidak ada yang berani berbicara dengan santai. Sekarang Heipi tidak lagi bersembunyi. Dia pergi ke Ye Bufan dan berkata, Nak, kamu merusak barang-barang kami, bagaimana kamu membayarnya?
Ye Bufan dengan santai melirik kotak kardus dengan perasaan spiritualnya. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata, "Itu tergantung pada seberapa berharganya barangmu." Melihat pihak lain mengakui bahwa dia akan kehilangan uang, wajah Heipi dipenuhi dengan rasa bangga. Dia mengulurkan tangannya dan merobek kotak kardus itu, menunjuk ke patung tembikar yang pecah di dalamnya dan berkata, "Katakan, ini adalah patung tembikar dinasti Han yang baru digali. Sangat berharga, sangat. Sekarang setelah Anda membuatnya menjadi keadaan yang compang-camping, Anda harus membayar setidaknya 6 juta yuan, bahkan tidak kurang 1 sen pun." Ye Bufan melirik patung-patung terakota di dalamnya, dan berkata dengan senyum dingin, "Bukankah kamu kehilangan 6 juta? Bukankah seharusnya 6,2 juta? Bagaimana dia bisa gagal melihat bahwa orang-orang ini direkrut oleh tikus putih? Jelas ingin memeras uang di sakunya." Heipi berkata, "Karena kamu sangat baik, maka kamu akan membayar 6,2 juta yuan." Ye Bufan menepuk sakunya dan berkata, "Sejujurnya, saya punya uang, bahkan lebih dari 6,2 juta. Kuncinya tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengambilnya." Tanpa diduga, pihak lain mempermainkannya. Heipi berkata dengan wajah galak, "Nak, tidakkah kamu bertanya siapa saudara kita? Di Taman Jubao ini, tidak ada yang menyentuh barang-barang kita dan tidak berani membayar kita." Xiao Pingtou menindaklanjuti dan berkata, "Apakah kamu mendengar itu, Nak? 6,2 juta? Kamu tidak akan bisa keluar jika kamu kehilangan 1 sen pun." Ye Bufan berkata, "Kalau begitu aku akan melihat bagaimana kamu bisa mencegahku keluar." Melihat dia memprovokasi para perusuh ini satu demi satu, orang-orang di sekitar semuanya berkeringat untuknya. Anda harus tahu bahwa Heipi dan yang lainnya tinggi dan besar. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Ye Bufan yang lembut. Jangan menangis ketika kamu tidak melihat peti mati. Sepertinya kamu perlu mengendurkan kulit dan tulangmu terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Xiao Ping, dia melangkah maju dan meninju wajah Ye Bufan. Dia sudah mengambil keputusan. 6,2 juta bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan jika dia mengambilnya hari ini, dia harus mendapatkannya di tangannya. Paling buruk, saudara-saudara keluar dan bersembunyi untuk sementara waktu. Tapi begitu dia meninju tinjunya, dia merasakan serangan kuat di perutnya, seolah-olah dia terkena peluru, dan kemudian terbang mundur, menghantam kotak kardus dengan jentikan jari. Xiao Pingtou berjuang untuk bangun, tetapi ada rasa sakit yang menusuk jantung di perutnya, seolah-olah ususnya telah dicabut. "Nak, beraninya kau melawan." Dengan tatapan tajam di mata Heipi, dia mencabut pisau pendek dari pinggangnya dan menikam Ye Bufan dengan ganas. Pikirannya sama dengan Xiao Pingtou, dan dia harus mendapatkan 6,2 juta yuan bagaimanapun caranya. Bahkan jika dia tidak melakukan bisnis ini di masa depan, uang itu akan cukup untuk seumur hidup. Melihat para perusuh ini benar-benar menggunakan pisau mereka, orang-orang yang pemalu di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tapi kemudian ada adegan yang mengejutkan semua orang, dan sebelum mereka bisa melihat apa yang terjadi, pisau pendek itu menembus telapak tangan Heipi, menusuk seluruhnya. Kemudian Ye Bufan menendang Heipi ke tanah, dan jatuh bersama Xiao Pingtou. Heipi mencengkeram telapak tangannya yang terluka, berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Hooligan yang tersisa lainnya hanya bergegas setengah jalan, melihat pemandangan di depannya benar-benar tercengang. Ye Bufan tidak sopan, dan juga menendangnya ke tanah. Melihat ketiga orang yang jatuh ke tanah, dia mencibir dan berkata, "Bagaimana, apakah kamu menginginkan uangku?" Ketiga Heipi telah berada di jalan ini selama bertahun-tahun, dan mereka adalah tipikal hooligan. Secara alami, mereka tahu alasan untuk tidak menderita kerugian langsung, dan mereka semua berteriak, "Tidak, tidak, kami tidak menginginkan uang ini." Ye Bufan berkata, "Apakah Anda yakin tidak menginginkannya? 6,2 juta adalah uang yang banyak, cukup untuk Anda makan seumur hidup." Heipi berkata, "Adik, kami tahu kami salah, tolong lepaskan kami kali ini, kami tidak akan pernah berani lagi."
Ye Bufan melihat patung-patung terakota yang hancur dan bertanya, "Sejujurnya, berapa banyak yang kamu bayar untuk benda ini?" Heipi tahu bahwa dia bertemu dengan karakter yang kejam hari ini, jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, 30 yuan. 30 yuan? Kan? Lalu aku membelinya, dan aku akan memberimu 100 yuan, jadi kamu tidak perlu mencarinya. Ye Bufan berkata sambil mengeluarkan uang 100 yuan dan menamparkan wajahnya, lalu menoleh dan berjalan menuju tumpukan patung tembikar yang pecah. Semua orang tampak tertegun, termasuk Heipi, yang tidak tahu apa yang diinginkan Ye Bufan dari tumpukan sampah ini. Di bawah tatapan orang yang lewat, Ye Bufan mengambil di antara kotak kardus, lalu mengeluarkan cincin hitam, persis seperti yang dikenakan oleh patung terakota. Meskipun patung tembikar hanya berukuran 40 cm, cincin ini tidak berbeda dengan cincin biasa, tetapi terlihat hitam tanpa dekorasi atau pola apapun. Jika Anda membuangnya di warung pinggir jalan, saya khawatir tidak ada yang mau membayar 2 yuan. Apa maksud pemuda ini? Apa yang kamu cari dengan cincin rusak seperti itu? Siapa tahu, cincin ini tidak terlihat berharga, apalagi 100 yuan, aku bahkan tidak mau 10 yuan. Ketiga Heipi menatapku dan aku melihatmu, dan mereka semua tampak bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan pemuda ini. Mereka tidak tahu bahwa Ye Bufan merasakan ekstasi saat ini, dan dia sudah melihatnya ketika dia baru saja melihat melalui kotak kardus fiksi silaturahmi. Apa yang dikenakan patung terakota bukanlah cincin biasa, tetapi senjata ajaib yang langka, cincin penyimpanan, yang benar-benar mengejutkan. Adapun bagaimana cincin penyimpanan ini dikenakan di tangan patung terakota, itu tidak penting, yang penting dia sekarang memiliki senjata ajaib ini. Meskipun benda ini tidak menyinggung, itu pasti senjata ajaib kelas 1 dengan itu, Anda tidak perlu membawa apapun, cukup taruh di atas ring. Dia telah melihat sifat dan penggunaan cincin penyimpanan dari warisan obat kuno, dan mengira itu hanya hal yang legendaris, tetapi dia tidak menyangka akan menemukannya hari ini. Baru saja dia akan menyimpan cincin itu, tiba-tiba seseorang di sampingnya berteriak, "Orang awam kecil ini, bisakah kamu menunjukkan cincin itu ke Pindao?" Ye Bufan menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjalan mendekat. Pendeta Tao tua ini terlihat berusia sekitar 50 atau 60 tahun, mengenakan jubah Tao biru dan membawa pedang panjang di belakang punggungnya. Dia memiliki rasa keabadian. Tapi setelah melihatnya, Ye Bufan mengerutkan kening. Meskipun pendeta Tao tua ini terlihat seperti anjing, ada roh jahat di sekujur tubuhnya, dan dia tidak terlihat seperti biksu ortodoks. Namun, kemampuan lelaki tua itu nyata, tidak hanya fluktuasi mana yang kuat, tetapi kultivasinya telah mencapai tingkat sebelum ia mendirikan yayasannya. Ini adalah seniman bela diri pertama yang dia temui setelah dia mendapatkan warisan. Sepertinya selain dirinya, masih ada seniman bela diri lain di dunia ini. Pada saat ini, mata Tao tua itu bersinar, menatap cincin itu, matanya penuh keserakahan. Jelas dia juga melihat kehebatan cincin ini. Karena Ye Bufan telah memastikan bahwa pihak lain bukanlah burung yang baik, dia secara alami tidak akan menyerahkan harta yang dia dapatkan. Dia berkata, "Maaf, saya tidak memiliki kebiasaan menunjukkan sesuatu kepada orang lain." Setelah berbicara, dia langsung meletakkan cincin itu di tangannya. Pendeta Tao tua itu jelas tidak mau menyerah dalam hal ini, dan berkata lagi, "Orang awam kecil, cincin ini ditakdirkan untuk menjadi miskin. Mengapa Anda tidak menjualnya kepada saya? Pendeta Tao tua tidak akan membiarkan Anda menderita. Saya bersedia menawar 100.000. Setelah harganya dikutip, yang lain sedikit terkejut. Cincin ini terlihat gelap dan tidak berharga sama sekali. Apakah lelaki tua ini gila, bahkan rela mengambil 100.000? Ini terutama berlaku untuk Heipi dan yang lainnya. Mereka sangat tidak puas. Mereka baru saja menjual patung terakota seharga 100 yuan, dan segera seseorang memberikan 100.000 yuan dengan kedua tangan. Apakah ini masih membuat orang hidup? Cincin penyimpanan adalah harta yang tak ternilai bagi Ye Bufan. Tentu saja dia tidak akan menjualnya begitu saja. Dia berkata,
aku juga suka cincin ini, jadi aku tidak akan menjualnya." Cahaya dingin melintas di mata lelaki tua itu, dan dia berkata lagi, "1 juta, bisakah kamu menjualnya?" Sekarang orang-orang di sekitar gempar lagi, meski ini jalan antik, 1 juta jelas bukan angka yang kecil. Sebagian besar barang antik di sini tidak bisa dijual dengan harga ini, apalagi cincin jelek. Mata Hei Pi dan Xiao Pingtou bahkan lebih cerah. 1 juta, habis begitu saja. Saat ini, usus mereka penuh penyesalan. Jika pihak lain tidak mampu memprovokasi, mereka tidak sabar untuk bergegas dan merebut cincin itu ke tangan mereka. Apa yang tidak mereka duga adalah Ye Bufan hanya menggelengkan kepalanya sedikit, menoleh dan berjalan keluar dari kerumunan tanpa ada tanda-tanda agitasi. Tao tua itu berteriak dengan enggan dari belakang, "Orang awam kecil, 10 juta, Tao tua bersedia membayar 10 juta untuk cincin ini." Ye Bufan berkata tanpa menoleh, "Jangan katakan 10 juta, saya bahkan tidak akan menjual 100 juta. Ya Tuhan, cincin macam apa ini? Apakah nilainya lebih dari cincin berlian top? Tidak mungkin, bagaimana cincin yang rusak dapat bernilai begitu banyak uang? Saya pikir mereka berdua berakting di sini. Apakah kamu sudah gila? Mereka semua sudah pergi. Bisakah aku menunjukkanmu sebuah pertunjukan? Selain itu, cincin ini sama sekali bukan miliknya, tetapi dikirim oleh orang-orang Hei Pi itu." Mendengar angka 10 juta, Hei Pi hampir kehabisan nafas bahkan melupakan rasa sakit di tangannya. "Benda yang sangat berharga, saya benar-benar menggunakannya untuk menyentuh porselen. Hal yang paling konyol adalah saya tidak mendapatkan 6 juta, tetapi kehilangan 10 juta. Melihat bahwa Ye Bufan bersikeras untuk tidak menjualnya, Tao tua itu memiliki pandangan muram di matanya, dan kemudian berjalan keluar dari jalan antik. Ye Bufan berjalan mengitari Antik Street lagi, dan mengunjungi hampir semua toko. Tetapi dia tidak dapat menemukan senjata ajaib yang dia inginkan, jadi dia hanya bisa pergi dari sini dengan kecewa. Setelah meninggalkan jalan antik, dia menemukan tempat di mana tidak ada orang, dan melepas cincin penyimpanannya. Ini adalah barang tanpa pemilik, sangat nyaman digunakan, dia langsung menandainya dengan kesadarannya, dan itu akan menjadi miliknya mulai sekarang. Ini adalah harta yang tersisa dari masa lalu. Saya tidak tahu apakah ada hal baik di dalamnya. Ye Bufan menembus kesadaran spiritualnya ke dalam cincin penyimpanan, tetapi menemukan bahwa itu kosong tanpa satu hal pun. Meski sedikit kecewa, tapi kemudian lega, cincin penyimpanan ini sendiri adalah harta karun, dan dengan kapasitas ratusan meter persegi, itu juga merupakan cincin penyimpanan bermutu tinggi yang langka. Dengan pikiran di benaknya, kertas kuning cinnabar dan benda-benda lain di tangannya menghilang, dan semuanya dipindahkan ke ring penyimpanan. Bagian dalam cincin ini adalah ruang 3 dimensi yang independen, kecuali makhluk hidup, benda lain dapat disimpan. Selain itu, bagian dalam cincin berbeda dengan ruang di luar, tidak ada konsep waktu, dan benda-benda adalah apa yang mereka masukkan, dan tidak perlu khawatir tentang kerusakan dan kedaluarsa. Tetapi pada saat ini, sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari samping. "Nak, cepat serahkan harta itu, dan aku bisa menyelamatkanmu." Ye Bufan menoleh ke belakang, dan berdiri di belakangnya adalah lelaki tua yang ditemuinya di Antik Street. "Sepertinya saya terlalu bersemangat karena baru saja mendapatkan cincin penyimpanan, dan saya tidak menyadari bahwa lelaki tua ini mengikuti di belakang saya." Pada saat ini, Taois tua itu menatap cincin di tangannya dengan mata cerah, dan berseru dengan penuh semangat, "Pengumpulan biji sesawi, sungguh hal yang baik untuk memegang semuanya. Cepat dan berikan kepada Master Dao, dan aku bisa menghindarkanmu dari kematian." Ye Bufan berkata dengan dingin, "Cepat keluar dari sini, dan aku bisa menyelamatkanmu." Pendeta Tao tua itu berkata dengan ekspresi cemberut, "Nak, apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Anda telah menyinggung saya. Anda tidak hanya akan mati tanpa tempat untuk menguburkan Anda, tetapi itu juga akan membuat Anda kehilangan jiwa dan tidak akan pernah ada lagi, terlahir kembali selamanya. Jika Anda menyerahkan cincin ini, Guru Dao pasti akan mendapat manfaat dari Anda."
Nyatanya, lelaki tua itu masih memiliki beberapa keraguan di hatinya, karena pemuda di depannya bisa menggunakan sihir Master Sumeru, dia pasti bukan orang biasa. Selain itu, ekspresinya yang tenang membuatnya tidak dapat melihat kenyataan, jadi dia tidak terburu-buru untuk bergerak, dan ingin mengetahui detail dari pihak lain. Ye Bufan mengerutkan kening, itu terlalu menyebalkan. Apakah kamu akan mengambilnya atau tidak? Jika kamu tidak mengambilnya, aku bisa pergi. Karena kamu ingin mati, Tuan Dao akan mengirimmu ke jalanmu. Demi harta di depannya, lelaki tua itu tidak peduli, dan menepuknya dengan telapak tangannya. Jika ditempatkan sebelum pendirian yayasan, Ye Bufan masih akan melihat Lao Dao Gao. Tapi sekarang berbeda, kedua orang itu benar-benar ketinggalan dalam hal kultivasi seni bela diri. Dia tidak menghindari apapun, dan menamparkan telapak tangan lelaki tua itu. Kedua telapak tangan bersentuhan, dan terdengar ledakan, dan pendeta Tao tua itu terbang mundur lebih dari 10 meter seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh ke tanah dengan bunyi plop, dan kemudian memuntahkan seteguk darah. Dia bangkit dari tanah dan menatap Ye Bufan dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda di depannya memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi sehingga dia akan menderita luka dalam dan muntah darah dengan satu gerakan. Kamu ternyata seorang seniman bela diri misterius. Apa yang diperoleh Ye Bufan adalah warisan seni bela diri dari sekolah kedokteran kuno, dan dia tidak tahu level prajurit saat ini, dan dia tidak mengerti apa artinya menjadi prajurit misterius. Dia berkata, saya sangat bodoh. Saya masih ingin belajar bagaimana menjadi perampok dengan kemampuan sekecil itu. Nak, jangan berpikir bahwa kamu akan menjadi hebat ketika kamu mencapai tingkat Xuan. Guru Tao dapat membunuhmu juga. Pendeta Tao tua itu menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu membalikkan tangannya, dan serangkaian jimat muncul di telapak tangannya. Pergi ke neraka, pendeta Tao tua itu berteriak keras, dan jimat itu segera terbang ke udara seolah-olah itu spiritual, membentuk naga panjang, dan kemudian tiba-tiba menyalakan api, berubah menjadi naga api dan bergegas menuju Ye Bufan. Setelah naga api dilepaskan, Tao tua itu tampak bangga. Ini adalah jimat yang dia sempurnakan dengan hati-hati, meskipun nyala naga api tidak sebagus api bawaan, itu jauh lebih kuat dari api biasa. Meskipun lawannya adalah ahli bela diri misterius, dia sama sekali tidak dapat memblokir serangan sihirnya sendiri. Melihat naga api yang mengaum, seringai muncul di sudut mulut Ye Bufan. Dia telah menerima warisan pengobatan kuno, dan kekuatan mentalnya sangat kuat, dan keterampilan sihirnya jauh lebih tinggi daripada seni bela diri. Mutiara dari butiran beras, berani bersinar, menghadapi naga api yang bergegas ke arahnya. Dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan naga api itu tidak hanya berhenti menyerang, tetapi berbalik dan bergegas menuju lelaki tua itu. Segel kosong, kendalikan alam semesta, kamu adalah ahli mantra. Orang tua itu sangat terkejut, tetapi pada saat ini naga api itu sudah berlari di depannya, dan dia buru-buru melawan dengan putus asa. Sayang sekali naga api itu kuat, tapi dia tidak memiliki kekuatan sihir yang kuat seperti Ye Bufan. Dia dikelilingi oleh naga api dalam sekejap mata, alis dan rambutnya terbakar. Pendeta Tao tua tidak peduli. Satu demi satu jimat terbang keluar dari telapak tangannya, dan butuh banyak upaya untuk memadamkan api di tubuhnya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan melarikan diri seolah terbang. Prajurit berpangkat hitam muda plus ahli mantra jelas bukan sesuatu yang bisa dia provokasi. Ye Bufan dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan cincin penyimpanan, dan mengabaikan lelaki tua itu, berbalik dan meninggalkan Taman Jubao, dan berjalan menuju hotel yang disewanya. Orang tua itu melarikan diri, tetapi apa yang dia katakan barusan membangkitkan rasa ingin tahunya. Apa itu seniman bela diri misterius? Apa itu ahli mantra? Berapa banyak prajurit dan praktisi hukum yang ada di dunia ini? Dan bagaimana levelnya dibagi? Di level berapa veteran ini? Tapi sekarang dia dikelilingi oleh orang biasa. Masalah ini hanya bisa disimpan di perutnya dulu, dan dia akan mengetahuinya nanti ketika ada kesempatan.
Setelah kembali ke hotel, Ye Bufan berpikir, dan alat untuk menggambar simbol seperti cinnabar dan kertas kuning muncul di atas meja. Dia mengambil kuas dan mulai menggambar jimat di atas kertas kuning. Jimat menggunakan mana sendiri untuk menarik aura langit dan bumi, dan menyimpan energi dalam bentuk simbol di kertas label kuning terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa jimat adalah semacam cadangan energi di muka, yang dapat dihancurkan pada saat kritis. Meskipun ini adalah pertama kalinya menggambar jimat, dia telah memperoleh warisan dari sekolah kedokteran kuno, dan keahliannya sangat dalam, jadi tidak sulit untuk menggambar jimat. Hanya dalam waktu 1 jam, dia menggambar 20 jimat pengusir setan, 20 jimat api, 25 jimat guntur, dan beberapa jimat lain yang tersebar, dan memasukkan semuanya ke dalam ring penyimpanan. Tidak ada salahnya mempersiapkan lebih banyak dari hal-hal ini, dan Anda akan siap menghadapi masa-masa kritis. Misalnya, 5 jimat guntur itu, bahkan jika mereka bertemu dengan seorang seniman bela diri dengan basis kultivasi yang lebih tinggi darinya, membuangnya sekaligus akan membuat lawan berlarian dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tepat setelah melakukan ini, ponsel di sebelahnya berdering, dan itu adalah telepon dari saudara baiknya Han Shuai. Segera setelah telepon tersambung, suara Han Shuai terdengar, "Kakak ketiga, jangan terlambat di bar Yewei yang di distrik Dongcheng pada jam 8 malam ini. Ini masalah hidup kalian, jadi kalian tidak boleh terlambat." Ye Bufan berkata, "Jangan khawatir, meskipun kamu tidak setampan aku, tapi dengan kakakku, aku pasti akan membantumu merangkul kecantikanmu." Sebagai pewaris, dia pasti memiliki kepercayaan diri ini. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengatakan hal seperti itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku adalah nilai nominal dari asrama kita? Han Shuai berkata, "Berhenti bicara, aku harus menelepon Yuting dan menemuimu malam ini." Setelah Han Shuai selesai berbicara, dia menutup telepon. Begitu Ye Bufan meletakkan telepon di atas meja, telepon berdering lagi. Dia melirik ide penelepon, dan kali ini adalah Ma Haidong, direktur rumah sakit Jiangnan. Setelah menekan tombol jawab, dia berkata, "Din Ma, ada apa?" "Ini Dr. Ye, sepupu saya sakit parah. Saya ingin meminta bantuan Anda. Apakah Anda punya waktu?" Ma Haidong adalah direktur rumah sakit Jiangnan, dan dia memiliki sumber daya medis terbaik di kota Jiangnan. Bahkan dia tidak dapat menyembuhkannya. Dapat dilihat bahwa pihak lain pasti menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang membangkitkan minat Ye Bufan. Dia berkata, "Oke, saya hanya punya waktu sore ini." "Itu bagus, aku akan menjemputmu sekarang." Setelah menanyakan di mana Ye Bufan berada, Ma Haidong menutup telepon, dan mengendarai Audi A6 hitam ke depan hotel setengah jam kemudian. Setelah menjemput Ye Bufan, keduanya bergegas menuju kota selatan kota Jiangnan bersama. Di dalam mobil, Ye Bufan bertanya, "Din Ma, bagaimana kondisi pasiennya?" Ma Haidong berkata, "Dr. Ye, pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Tang di Jiangnan?" Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Dia hanya seorang siswa biasa sebelumnya, dan dia tidak tahu banyak tentang masyarakat kelas atas di Jiangnan. Ma Haidong berkata lagi, "Keluarga He, tahukah kamu? Jiangnan tidak terlalu besar. Sebagai direktur rumah sakit Jiangnan, dia telah mendengar tentang perawatan Ye Bufan terhadap He Changqing sejak lama." Ye Bufan mengangguk, "Tentu saja aku tahu." Ma Haidong berkata, "Dalam hal kekuatan dan status, keluarga Tang sama sekali tidak kalah dengan keluarga He. Bedanya, Tuan He dari keluarga He mengandalkan kualifikasi dan statusnya di Tiongkok, sedangkan keluarga Tang mengandalkan pada kekuatan. Keluarga Tang adalah keluarga seni bela diri. Setiap anggota inti dari keluarga berlatih seni bela diri. Tuan Tang bahkan seorang master. Meskipun dia berusia 80-an, dia sangat kuat. Tetapi tiba-tiba jatuh sakit karena suatu alasan 3 hari yang lalu. Tuan Tang adalah sepupu saya. Dalam 3 hari terakhir, saya telah merekomendasikan banyak ahli terkenal untuknya. Tetapi tidak ada yang berhasil, jadi saya meminta Dr. Ye untuk membantunya hari ini.
Ye Bufan mengangguk, dan tidak mengajukan pertanyaan lain. Adapun kondisinya, dia melihat diagnosis yang paling akurat. Tak lama kemudian, Ma Haidong mengendarai Audi tersebut ke sebuah manor di pinggiran kota. Rumah bangsawan ini dibangun di kaki bukit, dengan sungai di depannya, dan tampak sangat apik. Ma Haidong menyapa pengawal di depan pintu, lalu mengemudikan mobil langsung ke manor, dan parkir di depan sebuah bangunan kecil berlantai 3. Ini adalah rumah sakit swasta keluarga Tang. Setelah turun dari mobil, dia membawa Ye Bufan ke bangsal di lantai 2. Setelah memasuki pintu, dia melihat seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih terbaring di ranjang rumah sakit, dan di sampingnya seorang lelaki paruh baya berjas putih sedang melakukan pemeriksaan. Ye Bufan tersenyum sedikit. Kebetulan sekali, orang ini adalah Gao Haiseng, seorang spesialis kardiopulmoner yang dia temui di keluarga He, dan dia tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Melihat Ma Haidong memasuki pintu, seorang pria paruh baya berusia 40-an menyambutnya. Dia adalah putra bungsu Tang Feng. Ye Bufan meliriknya, dan segera melihat kultivasi pihak lain dengan jelas. Seperti yang diharapkan dari keluarga seni bela diri, dia telah mencapai puncak tahap energi rantai. "Sepupu, kamu di sini?" Tang Feng menyapa Ma Haidong dengan sopan. Adapun Ye Bufan di sebelahnya, dia mengira itu adalah pengemudi yang membawanya ke sini, jadi dia mengabaikannya. Ma Haidong berkata, "Sepupu, bagaimana kondisi orang tua itu?" "Situasinya sangat buruk, saya baru saja muntah darah." Tang Feng berkata dengan sungguh-sungguh. "Ini adalah ahli yang saya undang untuk merawat orang tua itu. Saya ingin tahu apakah ada solusi kali ini." Ma Haidong berkata, "Sepupu, jangan khawatir. Kali ini saya secara khusus mengundang Dr. Ye untuk merawat orang tua itu. Dr. Ye sangat ahli dalam pengobatan Tiongkok, dan dia pasti bisa menyembuhkan orang tua itu." "Dr. Ye, atau pengobatan Cina?" Tang Feng memandang Ye Bufan dengan curiga. Jika bukan karena penyakit lelaki tua itu, dia benar-benar mengira sepupunya sedang bercanda. Seorang pria muda berusia 20-an sebenarnya adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok sejak ketika praktisi pengobatan Tiongkok menjadi sangat muda. Bukankah praktisi pengobatan Tiongkok tua biasa memiliki banyak alis dan janggut? Melihat keraguannya, Ma Haidong dengan cepat menjelaskan, "Sepupu, jangan remehkan Dr. Ye. Meskipun dia masih muda, keterampilan medisnya pasti unggul. Tuan He dari keluarga He jatuh sakit beberapa hari yang lalu. Dokter menyembuhkannya sendiri." Sebagai keluarga besar di selatan Sungai Yangtze, Tang Feng secara alami mengenal keluarga He, dan juga tahu bahwa Tuan He sakit beberapa hari yang lalu. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda di depannya adalah orangnya yang menyembuhkan He Changqing. Setelah mengetahui hal ini, sikap Tang Feng segera menjadi lebih sopan. "Dr. Ye, Anda masih sangat muda dan menjanjikan. Saya akan menyusahkan Anda kali ini." Saat ini, Gao Haiseng di sana telah menyelesaikan pemeriksaan, dan berjalan dengan setumpuk bahan pemeriksaan, tetapi dia melihat sekilas Ye Bufan. Ketika dia datang ke Jiangnan dari ibu kota kekaisaran kali ini, dia pikir dia bisa menghasilkan banyak uang, tetapi dia tidak berharap mendapat 1 sen pun. Sebaliknya, dia berjudi 1 juta. Karena itu, dia tidak segera kembali ke ibu kota kekaisaran, dan ingin mencari uang di kota Jiangnan sebelum pergi. Saat ini, dia kebetulan diundang oleh keluarga Tang. Jadi dia datang menemui dokter untuk Tuan Tang Tianyi. Tang Feng bertanya, "Dokter Gao, bagaimana penyakit ayah saya?" Gao Haiseng mengabaikan Ye Bufan, dan berkata langsung, "Kondisi orang tua itu sangat buruk. Menurut pemeriksaan sinar X barusan, ada bayangan di paru-paru dan hati, bisa didiagnosis sebagai kanker stadium lanjut, dan harus dioperasi dilakukan segera." Tang Feng tidak mengomentari diagnosisnya, tetapi menoleh untuk melihat Ye Bufan. "Dr. Ye, tolong tunjukkan ayahku." "Tuan Tang, saya pikir itu tidak perlu. Diagnosis kali ini 100% akurat. Instrumen yang saya gunakan adalah yang paling canggih di dunia, dan tidak akan ada masalah dengan hasil diagnosis."
Pria tua itu saat ini mengidap kanker stadium akhir dan harus segera ditangani dengan operasi. Untuk pengobatan tumor ganas ini, pengobatan barat jauh lebih maju dibandingkan pengobatan tradisional China. Terakhir kali di keluarga He, dia tidak hanya kehilangan muka tetapi juga kehilangan 1 juta, yang membuatnya sangat kesal saat melihat Ye Bufan. Selain itu, dia sangat percaya diri dengan diagnosa kali ini. Berbagai diagnosa menunjukkan bahwa Tuan Tang menderita kanker stadium akhir. Jadi dia ingin memamerkan keahlian medisnya dan mendapatkan kembali sebagian dari wajahnya yang hilang. Melihat pemikirannya, Ye Bufan tersenyum sedikit. Dokter Gao, jangan bicara tentang apakah pengobatan barat lebih baik daripada pengobatan Tiongkok dalam mengobati tumor ganas. Anggap saja diagnosis Anda benar-benar salah. Tuan Tang bukan kanker atau terminal. Melihat Ye Bufan mempertanyakan diagnosisnya, Gao Haiseng langsung berteriak, ini sama sekali tidak mungkin. Saya menggunakan peralatan medis tercanggih di dunia. Hasil tesnya pasti yang paling ilmiah, dan tidak akan ada kesalahan. Ye Bufan berkata dengan bercanda, karena Dr. Gao sangat percaya diri. Apakah Anda berani bertaruh lagi? Aku tidak berjudi, sains itu ketat, kenapa aku harus berjudi? Berpikir kehilangan 1 juta barusan, Gao Haiseng langsung panik. Sebagai ahli medis di ibu kota kekaisaran, dia biasanya menghasilkan banyak uang, tetapi juga menghabiskan banyak uang. Semua tabungannya berjumlah sekitar 2 juta. Sekarang 1 juta telah hilang, dan sisa 1 juta tidak bisa hilang apapun yang terjadi. Ye Bufan berkata, karena kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertaruh. Jangan banyak bicara, pengobatan barat hanyalah keterampilan medis, tidak lebih maju dari pengobatan Tiongkok, juga tidak dapat sepenuhnya mewakili sains. Gao Haiseng ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia tidak berani berbicara. Entah kenapa, dia merasakan semacam ketakutan dari lubuk hatinya terhadap pemuda di depannya. Melihat Ye Bufan mengalahkan Gao Haiseng, Tang Feng bertanya, Dokter Ye, menurutmu penyakit apa yang diderita ayahku? Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh, orang tua itu tidak sakit, tetapi luka dalam yang disebabkan oleh kegilaan. Kamu hanya bercanda, kamu masih gila. Kamu sudah membaca terlalu banyak novel seni bela diri. Gao Haiseng berbalik dan berkata kepada Tang Feng, Tuan Tang, jangan percaya padanya. Ini benar-benar omong kosong dan tidak ilmiah sama sekali. Tanpa diduga, Tang Feng memandang Ye Bufan dengan penuh semangat saat ini. Dokter Ye, Anda adalah dokter ajaib. Ayah saya memang dalam keadaan gila selama proses perbaikan rantai. Apakah Anda punya obatnya? Gao Haiseng tiba-tiba terlihat bingung. Dari mana asalnya? Ini jelas kanker stadium lanjut. Mengapa mereka terobsesi? Apakah kedua orang ini gila?